Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Muhammad Rafiq Farida, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Trenggalek, akan memaparkan tugas 1.4.A.4.4 Kebutuhan Dasar Manusia dan Dunia Berkualitas. Tujuan pembelajaran 1. Calon guru penggerak dapat menjelaskan kebutuhan dasar yang menjadi motif dari tindakan manusia, baik murid maupun guru. 2. Calon guru penggerak dapat menganalisis dampak tidak terpenuhinya kebutuhan dasar terhadap pelanggaran peraturan dan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai kebajikan. 3. Calon guru penggerak dapat mengidentifikasi peran dan sekolah guru dalam upayanya menciptakan lingkungan belajar dan pemenuhan kebutuhan anak yang beragam. Kebutuhan dasar manusia, menurut Dr. William Glasser, dalam Choice Theory. 1. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, atau survival, adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Komponen psikologis pada kebutuhan ini, meliputi kebutuhan akan perasaan aman. 2. Kasih sayang dan rasa diterima, atau kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini, dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita tergabung. 3. Penguasaan, atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Ini meliputi self-esteem, dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. 4. Kebebasan, atau kebutuhan akan pilihan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak, dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. 5. Kesenangan, atau kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun. Betapa menyedihkan. Glasser menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Semua hewan dengan tingkat intelijensi tinggi, misalnya anjing, lumba-lumba, primata, dan lain-lain, bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia tidaklah berbeda. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkan kebutuhannya dengan cara yang positif, mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, mungkin dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan, dengan mencoba mengatur orang lain di lapangan bermain, atau bahkan menyakiti mereka secara fisik. Sebagai guru, kita dapat melibatkannya dalam kegiatan yang memberi peluang murid tersebut, membuat pencapaian yang berarti. Seorang yang tidak merasa diterima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak terpenuhi. Oleh karena itu, dia mungkin akan memiliki satu teman, dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru, kita bisa membangun hubungan, yang bisa membangun kepercayaan dan keintiman dengan anak ini. Konsep 5 kebutuhan dasar manusia, tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid-murid, namun juga bagi manusia dewasa, dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan kependidikan. Lihatlah para guru di sekolah Anda. Dapatkah Anda memprediksi, kira-kira guru mana yang memiliki kebutuhan dasar yang tinggi akan penguasaan, kebebasan, kesenangan, atau kasih sayang dan rasa diterima?
Kebutuhan dasar mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh guru, ketika mereka melakukan sebuah tindakan tertentu? Kalau begitu, apa yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin sekolah, berdasarkan konsep 5 kebutuhan dasar ini, dalam rangka mewujudkan lingkungan, dan budaya sekolah yang positif? Glasser menyatakan bahwa, kapasitas untuk berubah, ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan, bisa berisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia, dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Dr. William Glasser menyebutnya seperti semacam album foto, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, hanya akan terdiri dari beberapa hal saja, yang sangat signifikan, dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar, bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas, lebih unik dan personal. Orang, tempat, benda, nilai-nilai, dan kepercayaan yang penting bagi Anda, akan termasuk di sana. Untuk masuk ke dunia berkualitas, syaratnya adalah, bahwa, sesuatu itu harus terasa sangat baik bagi Anda, dan memenuhi setidaknya satu atau lebih kebutuhan dasar Anda. Dalam menentukan segala sesuatu yang masuk dalam dunia berkualitas, tidak perlu kita terlalu mempertimbangkan standar masyarakat, tentang apa saja yang penting dan yang tidak. Gambaran dunia berkualitas adalah unik dan spesifik untuk setiap orang. Jika Anda bisa hidup di dunia berkualitas Anda, hidup akan sempurna buat Anda. Tapi sayangnya, Anda tidak bisa tinggal di sana. Murid kita juga mempunyai gambaran dunia berkualitas mereka. Tentunya sebagai guru, kita ingin mereka memasukkan hal-hal yang bermakna dan nilai-nilai kebajikan yang hakiki ke dalam dunia berkualitas mereka. Bila guru dapat membangun interaksi yang memberdayakan dan memerdekakan murid, maka murid akan meletakkan dirinya sendiri sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, karena mereka menghargai nilai-nilai kebajikan. Tugas 2.4, 1. Dalam lingkaran di bawah ini, buatlah gambar atau kata-kata yang menggambarkan hal-hal yang Anda miliki dalam dunia berkualitas Anda saat ini. Setelah belajar mengenai dunia berkualitas, mari kita pikirkan, bagaimana kira-kira murid-murid kita, dan guru-guru di sekolah kita selama ini, meletakkan sekolah dan pengalaman mereka di sekolah, sehubungan dengan dunia berkualitas, apakah di dalamnya, atau di luar dunia berkualitas. Bila Anda berada dalam posisi sebagai pemimpin di sekolah Anda, bagaimana Anda akan menggunakan informasi tentang kegiatan dunia berkualitas yang dilakukan oleh murid-murid dan guru-guru di sekolah Anda dalam proses pembentukan budaya positif? Silahkan tuangkan jawaban Anda pada kolom notes yang ada di bagian Your Notes and Question. 1. Siapakah orang-orang yang paling penting dalam hidup Anda? Orang tua, istri, anak, saudara, tetangga, dan teman. 2. Nilai-nilai kebajikan apa yang terpenting dalam hidup Anda? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bertanggung jawab, mandiri, dan berempati. 3. Kalau Anda menjadi orang yang ideal, karakter atau sifat apa yang Anda paling inginkan ada pada diri Anda? Religius, jujur, sabar, dan bertanggung jawab. 4. Apa pencapaian Anda, yang Anda sangat banggakan, menjadi diri sendiri, bermanfaat bagi orang lain, dan mandiri? 5. Apa pekerjaan ideal bagi Anda, sebagai pendidik atau guru? 6. Ceritakan bagian perjalanan hidup Anda, di mana Anda merasa itulah titik puncak hidup Anda, bahagia bersama keluarga. 7. Apa yang paling bermakna dalam hidup Anda, bermanfaat bagi orang lain? Demikian pemaparan tugas 1.4. A. 4. Tentang kebutuhan dasar manusia, dan dunia berkualitas. Semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri, dan sekolah saya di masa mendatang. Terima kasih dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.